Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihul Hadi dengan NIM J01217043. Baik, yang saya hormati Bu Linda selaku dosen pengampu mata kuliah kesehatan mental. Baik teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas kesehatan mental, yaitu merangkum materi dari awal pertemuan sampai dengan saat ini. Langsung saja, di sini saya membaginya menjadi 4 bab, yaitu pertama mengenai konsep sehat dan juga sakit. Di sini untuk konsep sehat sendiri menurut WHO yaitu sebagai kondisi yang lengkap, yaitu sejahtera, well-being dari segi fisik, mental, sosial, dan juga tidak adanya penyakit yang berada di dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kesehatan mental menurut WHO itu ketika seseorang tidak mengalami penyakit, baik itu secara fisik ataupun psikis. Namun di sini dalam Dadang Hawari menambahkan bahwa aspek spiritual juga mempengaruhi bagaimana kesehatan mental seseorang. Jadi di sini spiritual juga mempengaruhi bagaimana kesehatan mental seseorang. Apabila seorang tersebut tidak mempunyai sisi spiritualitas yang baik, bisa dikatakan pula bahwa orang tersebut juga mempunyai masalah dalam kondisi kesehatan mentalnya. Kemudian di sini ada konsep sakit. Konsep sakit menurut WHO itu suatu keadaan yang disebabkan oleh bermacam-macam keadaan. Bisa suatu kelainan, kejadian yang dapat menimbulkan gangguan terhadap susunan jaringan tubuh manusia dari fungsi jaringan itu sendiri maupun fungsi keseluruhan dari anggota tubuhnya. Jadi sakit bisa dikatakan karena adanya kelainan ataupun karena masalah pada fisik ataupun sistem saraf seseorang. Di sini untuk konsep sakit dibagi menjadi 3, yaitu pertama ada disease, yaitu penyimpangan yang simptomnya diketahui melalui diagnosis. Jadi di sini simptom itu gejala penyakit ya teman-teman. Jadi sakit itu bisa diketahui konsepnya ketika adanya diagnosis, ya, yaitu dengan adanya gejala-gejala penyakit yang diderita oleh seseorang. Ada juga illness yaitu konsep psikologis yang merujuk pada perasaan, persepsi atau pengalaman subjektif seseorang tentang ketidaksehatannya. Jadi semacam ini lebih ke perasaan, lebih persepsi seseorang, bagaimana melihat kondisinya. Kemudian ada sickness yaitu konsep sosiologis yang bermakna sebagai penerimaan sosial terhadap seseorang sebagai orang yang sedang mengalami kesakitan. Sickness itu bisa dia secara fisik ataupun secara psikis. Kemudian hubungan antara kondisi jiwa dan juga kesehatan tubuh. Untuk kondisi jiwa dan kesehatan tubuh itu saling berhubungan, di mana ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi ketika tubuh kita baik, maka bisa jadi jiwa kita juga baik. Begitu pula dengan apabila kondisi jiwa kita baik atau mental kita baik, maka fisik kita juga akan baik, karena dua hal ini saling berhubungan. Kemudian model-model kesehatan mental. Di sini model kesehatan mental ada banyak. Pertama ada A, mental health as above normal, yaitu kesehatan mental dapat dianggap sebagai di atas normal atau keadaan mental yang diinginkan secara objektif. Jadi ketika kita merasa sehat, kita menginginkan sehat, maka kita bisa dikatakan sehat. Ada juga kesehatan mental merupakan psikologi positif. Ya, ada juga kesehatan mental yaitu tentang kedewasaan, bagaimana kedewasaan kita sendiri. Ada juga kesehatan mental itu mental health sosial atau emotional intelligence. Jadi bagaimana kita mempunyai kecerdasan emosional yang baik, itu bisa dikatakan kita sehat mental. Dan juga mempunyai hubungan baik di dunia sosial. Kemudian ada mental health as a subjective well-being, kemudian ada mental health as resiliensi positif psikologi, yaitu dimana ketika kita mempunyai resiliensi itu kemampuan untuk bangkit dari masalah. Apabila itu baik, maka bisa dikatakan kita mempunyai kesehatan mental yang baik. Di sini kesehatan mental health as resiliensi positif psikologi dimaksudkan ketika seseorang mempunyai kemampuan untuk merubah sikapnya menjadi baik ketika ada masalah besar, maka itu mempunyai resiliensi yang baik. Kemudian di sini ada teori psikologi dan juga pandangan kesehatan mental. Teori psikologi di sini ada 3, yaitu tentang psikoanalisis, humanistik, dan juga behavioristik. Untuk psikoanalisis mungkin teman-teman tahu dari Sigmund Freud, yaitu mengenai ada id, ego, dan super ego. Itu lebih mendasarnya ya, lebih ke alam bawah sadar. Kemudian di sini ada pendekatan humanistik, yaitu dari Maslow. Mungkin teman-teman tahu ya, ada hierarki Maslow yang ada 5 tingkatan. Ada kebutuhan dasar, makan, kemudian sosial, kemudian ada kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, penghormatan, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Dimana ketika kita mempunyai aktualisasi diri yang baik, ketika 4 kebutuhan sebelumnya bisa terpenuhi. Kemudian ada pendekatan behavioristik. Pendekatan behavioristik itu seperti psikologi belajar. Mungkin tokoh-tokohnya ada
Pavlov, ada Thorndike itu. Mungkin teman-teman tahu teori Pavlov yang apa, stimulus respon conditioning, nah itu. Kemudian ada juga Thorndike yaitu mengenai token ekonomi. Kemudian di sini penyesuaian diri dan pertumbuhan diri yang terakhir. Untuk penyesuaian dan pertumbuhan diri, yaitu penyesuaian diri itu semacam suatu variasi dan perubahan dalam perilaku yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan menghadapi tuntutan sehingga dapat mendirikan suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungan. Jadi penyesuaian diri ini semacam bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan kita. Bagaimana kita beradaptasi dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan juga perubahan yang ada di lingkungan. Kalau di sini ada macam-macam, ada penyesuaian diri terhadap keluarga, sosial, sekolah, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan diri. Kalau pertumbuhan diri ini adalah perubahan, perkembangan dalam arah yang diharapkan atau diinginkan. Jadi pertumbuhan diri ini lebih kepada bagaimana kita juga bisa memberikan perubahan yang baik kepada dunia sosial kita, di lingkungan kita. Jadi kita tidak hanya beradaptasi, tapi kita juga bisa memberikan sebuah perubahan yang signifikan kepada lingkungan kita. Di sini perubahan ada banyak, ada perubahan fisik, lingkungan, ada perubahan hidup yang signifikan, ada perubahan dalam diri individu, kehidupan pribadi, dan lain sebagainya. Di sini perubahan individu biasanya lebih banyak dikaitkan dengan teori Maslow, yaitu humanistik tadi, ada 5 tadi, kebutuhan dasar, kemudian rasa aman, kebutuhan cinta, penghargaan, dan juga aktualisasi diri yang paling akhir. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang tepat dari perkataan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga bermanfaat.